Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana sebuah perusahaan raksasa bisa tiba-tiba lumpuh total cuma gara-gara, ya hal sepele? Nah, di sesi bedah materi kali ini kita bakal ngebongkar salah satu studi kasus paling epik, sekaligus paling bikin geleng-geleng kepala di dunia teknologi, yaitu insiden Colonial Pipeline tahun 2021. Ini bukan cuma cerita soal hacker jenius yang meretas sistem dari garasi rumahnya ya, sama sekali bukan. Ini adalah cerita tentang bencana siber yang sebenarnya udah meledak dari dalam. Oke, yuk langsung aja kita bedah anatomi dari bencana ini. Coba deh bayangkan angka ini, 45%. Gede banget kan? Nah, Colonial Pipeline itu memegang kendali atas 45% pasukan bahan bakar untuk seluruh wilayah pantai timur Amerika Serikat. 45%. Ini bukan infrastruktur biasa, ini urat nadi energi nasional. Ribuan kilometer jalur pipa itu dioperasikan sepenuhnya lewat jaringan IT. Skalanya benar-benar masif. Dan tebak apa? Risikonya juga sama-sama masif. Untuk ngebedah kasus ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari kronologi insiden ransomware-nya, terus kita analisis kegagalan keamanannya, nyari tahu apa sih akar masalahnya, ngebahas praktik pencegahan terbaik, dan akhirnya narik pelajaran penting buat tata kelola IT kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, insiden ransomware 2021. Kejadian di tahun 2021 ini benar-benar bikin kacau balau. Jadi ceritanya, ada sekelompok hacker yang berhasil nyusup ke sistem IT perusahaan diam-diam, terus mereka langsung mengenkripsi data-data yang super penting. Dampak di dunia nyatanya, gila sih, distribusi bahan bakar benar-benar harus dihentikan sementara. Bayangin aja, ini langsung bikin warga panik dan ngeborong bensin di mana-mana. Panik buying parah. Kerugiannya tembus jutaan dolar, dan secara harfiah, bikin ekonomi nasional sempat terganggu. Cuma dari satu celah kecil. Dari catatan materi studi kasus ini, kerasa banget loh efek dominonya. Skala operasional yang menghubungkan berbagai negara bagian itu runtuh gitu aja pas sistem digital mereka dikunci sama ransomware. Ini ngingetin kita banget kalau infrastruktur fisik zaman sekarang itu benar-benar tersandra sama keamanan digitalnya. Nah, mari kita lanjut ke bagian kedua. Analisis kegagalan keamanan. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita perhatiin, ada kontras yang lumayan bikin miris di sini. Di satu sisi, ada kegagalan teknis yang jujur aja agak memalukan buat perusahaan segede ini. Masa ada password lama yang masih aktif, terus mereka juga nggak pakai multi-factor authentication atau MFA sama sekali, dan pengawasan keamanannya lemah banget. Ini kan sama aja ngasih kunci rumah ke maling kan? Tapi di sisi lain, ini tuh ngungkapin kegagalan manajemen risiko di level manajemen atas. Risiko sibernya nggak dimitigasi, dan mereka nggak punya rencana respon cepat saat ancaman itu datang. Dan masalah sistemiknya nggak berhenti di situ aja. Mereka bergantung banget sama IT. Tapi anehnya sistem operasional dan sistem IT mereka nggak diisolasi dengan baik. Jadi kalau satu jebol, ya udah, semuanya ikut jebol. Terus jangan lupakan satu faktor paling mematikan, faktor manusia. Kesadaran keamanan karyawan itu masih rendah banget, ditambah aturan tata kelola yang nggak dijalankan dengan disiplin. Human error ini benar-benar jadi celah yang paling gampang dieksploitasi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mengungkap akar masalahnya. Coba deh pikirin pertanyaan ini sejenak. Apa iya bencana ini cuma sekedar serangan hacker yang luar biasa canggih? Seringnya kan kita mikir, wah hackernya pasti jago banget nih. Dan ngejadiin mereka satu-satunya tokoh jahat di cerita ini. Tapi nyatanya sama sekali enggak. Serangan itu cuma pemicunya aja. Akar masalah yang sebenarnya adalah kegagalan internal mereka sendiri, yaitu hancurnya fondasi IT governance dan IT risk management. Tanpa tata kelola yang benar dan manajemen resiko yang jalan, perusahaan ini ibaratnya emang udah ngebuka pintu depan rumah mereka lebar-lebar buat siapa aja yang mau masuk. Oke, cukup bahas masalahnya, kita pindah ke bagian keempat, praktek terbaik untuk pencegahan. Gimana caranya biar ini nggak kejadian lagi? Ada 5 langkah krusial yang bisa dilakuin. Pertama, wajib banget pakai framework IT governance yang jelas, kayak COBIT atau ISO 27001, buat ngaudit dan ngatur sistem. Kedua, nah ini simple tapi sering kelewat. Wajibin MFA atau Multi-Factor Authentication di semua akses kritis. Ketiga, harus ada monitoring risiko yang berjalan real-time, biar kalau ada yang aneh-aneh langsung ketahuan. Keempat, bikin rencana pemulihan bencana atau Disaster Recovery Plan yang solid. Dan yang kelima, yang gak kalah penting, latih manusianya. Pelatihan kesadaran siber buat semua karyawan itu mutlak, biar human error bisa ditekan seminimal mungkin. Rincian dari materi referensi kita juga secara spesifik nekanin solusi-solusi ini. Ini bukan cuma teori akademis yang dihafal buat ujian ya. Kerangka kerja kayak gini benar-benar didesain buat nutup celah akses ilegal dan ngurangin kesalahan manusia di dunia nyata. Ini adalah standar bertahan hidup di era digital. Bagian terakhir, bagian kelima, pelajaran bagi tata kelola IT.
Kalau kita tarik benang merah dari kasus tadi ke konsep-konsep inti yang lagi kita pelajarin, semuanya kelihatan jelas banget. Konsep IT governance itu wujud nyatanya adalah kebijakan keamanan perusahaan. Risk management adalah aksi mitigasi risikonya. Nah, security risk di kasus ini, ya bentuknya si serangan siber tadi, yang berujung pada operational risk, yaitu terganggunya distribusi bensin. Terakhir, compliance atau kepatuhan, itu ujung-ujungnya ngebahas gimana cara perusahaan melindungi data mereka. Semuanya saling nyambung kan? Makanya dari dokumen materi kita, tugas utamanya jadi sangat terarah. Kita ditantang untuk bisa ngebedah kegagalan tata kelola ini dan ngebangun solusi strategis yang benar, baik dari sisi cyber security maupun mitigasi resiko. Inilah alasan utama kenapa studi kasus kayak gini tuh penting banget buat dianalisis. Sebelum saya tutup sesi ini, saya punya satu pertanyaan buat bahan renungan. Coba deh dijawab dalam hati. Menurut kalian, mana yang lebih penting? Punya teknologi keamanan yang super mutakhir dan mahal, atau punya kebijakan tata kelola yang benar-benar kuat dan disiplin ditegakkan? Kasus Colonial Pipeline ini rasanya udah ngasih bocoran jawaban yang lumayan telak ya buat kita. Catatan di materi kita ini ninggalin PR penting untuk didiskusiin lebih lanjut. Tentunya soal apa sih kegagalan terbesar di tata kelolanya, terus kenapa faktor manusia tetap jadi penentu utama, dan seberapa bahaya dampaknya ke infrastruktur yang krusial. Ini benar-benar nuntut kita buat mikir ulang soal prioritas dalam urus teknologi. Sebagai penutup, kalau ada satu hal aja yang harus nempel di ingatan kalian dari seluruh pembahasan hari ini, ingatlah kutipan ini. Ancaman terbesar buat organisasi modern itu sebenarnya bukan hacker jenius di luar sana, melainkan lemahnya tata kelola terhadap teknologi yang mereka gunakan sendiri. Ibaratnya nih, secanggih apapun gembok pintu rumah kalian, kalau kuncinya dibiarin tergeletak di teras, ya sama aja bohong kan? Jadi pertanyaannya sekarang, apakah sistem di sekitar kita udah benar-benar dijaga tata kelolanya, atau cuma sekedar pasang teknologi doang? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa!